Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'd. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun Anda berada. Mobil khusus untuk sedulur Padepokan Kalijogo yang berada di Jabodetabek dan seluruh pemirsa YouTuber Padepokan Kalijogo yang menyaksikan tayangan ini. Saya doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan ke depan, diberikan kebaikan-kebaikan, dimurahkan rizkinya, mengalir deras tanpa batas, mudah dalam menjalankan taat serta mudah dalam menjauhi maksiat. Baik sedulur, alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah berada di lokasi sebuah perkebunan, dan di bawah sana adalah jurang yang memang menurut warga sekitar di sini sering atau kerap kali terjadi fenomena-fenomena gangguan daripada makhluk astral. Untuk itu kedatangan kita ke sini ingin mengungkap sebenarnya ada apa sih di tempat ini secara gaib. Baik, langsung saja kita coba eksplor lokasi. Mari ikuti. Baik sedulur, kalau bisa saya gambarkan di sini memang di bawah sini adalah jurang, dan di samping ini adalah tempat pembuangan sampah. Kemudian di arah sana ini adalah perkebunan singkong. Mungkin kalau untuk ke sana kita sudah nggak bisa ya, karena ini memang udah runtuh. Untuk itu kita balik aja ke sana. Baik, bisa Anda saksikan di samping ini adalah tanaman bambu, dan sedikit hati-hati karena ini lumayan runtuh ya. Baik sedulur, bisa dilihat dari sini cukup jelas bahwa di bawah sana adalah jurang ya, yang memang samping atau pinggirnya ini dipenuhi dengan tanaman bambu. Baik, kita coba lanjut. Ya, dan di depan saya sudah ada Ki Jala yang mungkin sedang mendeteksi ataupun melakukan interaksi batiniah ya dengan makhluk astral yang ada di tempat ini. Kita tunggu sebentar, setelah itu kita akan coba tanya-tanya sebenarnya ada apa di tempat ini. Ya, kalau menurut warga di sekitar memang di tempat ini tuh kerap terjadi sebuah gangguan-gangguan makhluk astral daripada masyarakat yang sering lalu lalang ya. Kadang menurut sumber tadi ada suara-suara aneh, kemudian sekelebatan bayangan, dan kita akan coba ungkap. Sembari kita menunggu proses Kijala sedang melakukan interaksi ataupun meditasi. Dan di ujung sana sudah ada saudara kita juga, Mas Rianka. Beliau adalah santri Padepokan Kalijogo yang juga mungkin ikut melakukan interaksi. Baik, sepertinya sudah, ayo kita kesana. Assalamualaikum, Kijala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita kali ini sudah berada di salah satu lokasi yang memang konon menurut warga sekitar ini sering terjadi gangguan-gangguan fenomena-fenomena makhluk astral ya. Iya. Setelah tadi Kijala mencoba untuk melakukan meditasi ataupun interaksi secara batinnya, sebenarnya apa yang dirasakan? Ya, yang saya rasakan energi yang cukup luar biasa ya. Besar sekali energi. Hampir saya mau masuk juga ke jurang. Oh, iya. iya. Tarik-tarikan, daya tariknya luar biasa. Berarti memang tempat ini memang bisa dikatakan memang benar ya menjadi pusat perkumpulan daripada Iya benar. makhluk astral. Benar. Kalau menurut masyarakat setempat namanya jurang keramat. Oh, jurang keramat. Ya. Jurang. Baik sedulur, tadi penjelasan daripada Kijala ya, setelah beliau melakukan interaksi secara batiniah, memang beliau mengatakan secara energi sangat kuat, bahkan beliau sampai hampir ketarik ya, Bang. Iya. Ya kalau menurut cerita juga itu masyarakat bilang sering ada penampakan, putih, kadang ular. Cuman ular itu muncul di saat-saat tertentu aja. Oh ya, ini Enggak setiap hari. satu lagi ya informasi daripada Kijala.
menurut warga sekitar memang seringkali terjadi ada penampakan semacam ular. Baik, untuk itu terima kasih Ki Oke, Jala. siap. Kita coba tanya ke satu lagi. Di sana ada Mas Rianka yang mungkin juga sedang melakukan proses meditasi. Ya, sedulur bisa Anda saksikan. Ini adalah Mas Rianka. Assalamualaikum Mas Rianka. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu. Baik, saya akan coba tanya-tanya tadi setelah saya berbincang dengan Ki Jala. Beliau mengatakan di sini energinya cukup besar. Kalau menurut Mas Rianka sendiri, setelah tadi juga melakukan proses meditasi dan berinteraksi secara batinnya, apa yang Mas Rianka rasakan? Jadi yang saya rasakan di Jurang Keramat ini memang energinya luar biasa dan sering terjadi di sini mungkin penampakan atau cahaya-cahaya Ya. yang itu hadir di saat-saat tertentu Oh, dan kadang-kadang ada suara aneh dan mungkin malam ini coba kita buka mitos apa di sini ya. Jadi buat sedulur saksikan terus di channel kami. Para santri juga lagi belajar dan semoga acara kita tidak ada kendala. acara ya Mas ya. Amin, Baik, amin, amin. sedulur, ini adalah Mas Rianka. Beliau adalah santri Padepokan Kalijogo. Setelah tadi beliau melakukan interaksi batinnya, memang beliau mengatakan juga sama seperti apa yang dikatakan oleh Ki Jala di sini. Energinya cukup besar. Kemudian Mas Rianka juga melihat kadang kala ada seperti cahaya-cahaya gitu ya. Dan sebetulnya di waktu-waktu tertentu. di sini juga banyak seperti ular gitu, cuman kadang-kadang juga tahu-tahu hilang gitu. Oh, Jadi daripada simpang siur beritanya, kita coba mari kita pelan-pelan bedah, kita ungkap. Ya, baik. Baik sedulur, itu tadi penjelasan dari kedua narasumber ya. Setelah tadi pertama bersama Ki Jala, yang kedua bersama Mas Rianka, santri Padepokan Kalijogo. Anda pasti penasaran sebetulnya ada apa sih secara batinnya di sini? Langsung saja kita panggilkan beliau pengasuh Padepokan Kalijogo. Kepada Raden Singomas, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Raden? Alhamdulillah, Ki sehat. Alhamdulillah. Yuk Mas Rian dan Ki Jala silakan didampingin saya nih. Sedikit takut saya nih merintih. Baik sedulur, di samping saya alhamdulillah sudah hadir beliau pengasuh Padepokan Kalijogo Raden Singomas yang memang pada malam hari ini kita sengaja hadir di salah satu lokasi ya Romo, Iya. yang memang tidak sengaja kita sebutkan namanya karena untuk menjaga privasi dan lainnya. Iya, Siap. Mungkin kalau dari Romo sendiri sebenarnya dari kacamata batin ya apa sih Romo dari tempat ini Romo lihat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, sedulurku dalam wadah Padepokan Kalijogo. Salam sayang, salam cinta dari kami untuk seluruh pemirsa pencinta channel YouTube Padepokan Kalijogo. Mudah-mudahan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan ada satu sisi nilai positif dan kebaikan yang bisa diambil, dan semoga karena Allah membawa manfaat untuk kita semua. Ya alhamdulillah, memang benar ya Mas Yogi, kalau mungkin tadi sudah melihat dan mendengar dari Kijala ataupun mungkin Marian, memang masyarakat menyebut ini dengan jurang keramat. Ya, jurang keramat, ya. Karena saking bingungnya mau menyebutkan Ya. nama tersendiri, karena jurang ini sendiri memang sangat dalam ya, sangat terjal, jauh dari mungkin lingkungan masyarakat ya. Sering terkadang mungkin ya, informasi ada cahaya. Yang paling aneh itu kadang ada mungkin makhluk seperti penampakan ular, tapi ular itu tidak bisa dideteksi secara mungkin wujud nyata, cuman kadang-kadang hadir. Nah, itu. Terus kalau secara energi yang saya rasakan ini di belakang saya ini suaranya sangat-sangat sedikit ya gemuruh, sedikit gemuruh gitu. Karena memang ya kembali lagi sesuatu hal yang gaib hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirnya kami di sini sekali lagi dengan niat baik silaturahim, coba ingin membedah informasi ya
selain nanti kita untuk mencari sebuah informasi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan suatu hal yang lain yang dimana tetap kita tidak akan mungkin merusak atas lingkungan, menjaga atas semuanya. Kalaupun toh itu menjadi hak kita, ya insya Allah akan kita dapatkan. Kalaupun tidak, ya kembali lagi, karena semua sudah ada tempatnya masing-masing, sudah ada porsinya masing-masing. Mudah-mudahan kembali lagi setiap niat kita, perjalanan kita dan langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sedulur, itu tadi penjelasan daripada Romo Raden Sinomas tentang tempat ini ya, yang memang sama ya Romo seperti tadi Ki Jala dan juga Mas Rian katakan, memang energinya cukup dahsyat. Kemudian kerap kali terjadi gangguan dengan masyarakat sekitar ya, berupa penampakan ataupun kilatan cahaya, bahkan penampakan ular. Kalau ada yang menyebut di sini seperti itu sini, seperti kayak ada kerajaan ular. Nah, itu kerajaan ular. Tapi nanti coba kita akan cari informasi dan kita akan berikan rangkuman daripada kegiatan pada malam hari ini dan apa yang akan kita lakukan nanti. Terus doakan kami, mudah-mudahan karena Allah Keselamatan, berikan kelancaran. kelancaran, keselamatan atas semua. Ya, saya minta izin untuk mempersiapkan semuanya. Baik, Romo, silakan. Siap. Baik Coba sedulur, saya minta, Dupa kali untuk ini mengharungi saja. Romo Raden Sinomas beserta Ki Jala dan juga Mas Rian ya, mencoba untuk melakukan meditasi ataupun bermunajat kepada Allah, tentunya agar semuanya diberikan kelancaran dan keselamatan. Dan kali ini sedang menyiapkan yaitu dupa ya, yang akan Pengharum, menjadi karena memang di salah sini satu media. Aromanya itu berbaur-baur. Ya. Jadi jangan sampai gagal paham ya. Saudara paham Niat ya. dupa hanya sekedar pengharum. Karena segala sesuatunya itu kembali kepada niat dan juga pemahaman masing-masing. Ya, Romo. Silakan mungkin untuk gejala dan untuk material nanti kita akan mungkin lebih dalam sesuatu yang baru dan nanti kita akan angkat mencari informasi mudah-mudahan akan silakan Ibu.
Baik sedulur, kali ini Raden Singmas sudah selesai melakukan meditasi. Kita akan coba tanya kepada beliau. Ya, baik Romo, setelah melakukan proses meditasi, mungkin Romo bisa berbagi dengan sedulur apa yang Romo katakan. Jadi untuk Mas Yogi dan seluruh saudara pemirsa dimanapun berada, sedikit yang ingin saya sampaikan dalam proses yang pertama tadi ya tetap kita munajah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kita melakukan sedikit meditasi untuk lebih tenang, lebih fokus agar sesuatu hal yang kita lihat secara batiniah ini bisa selaras. Karena tidak sedikit semuanya itu biasanya hadir karena sebuah angan-angan, sebuah sugesti, sebuah hayalan. Jadi ingin kita pastikan apakah benar di sini ada sesuatu hal apapun tentunya. Dan saya lihat memang di sini banyak sekali ya, sosok-sosok makhluk astral atau makhluk gaib yang hadir. Dan memang karena di sini mungkin jurang, kadang memang ya pembuangan sesuatu hal yang sampah dan lain sebagainya. Memang banyak makhluk-makhluk jin yang memang mungkin ada di sini, baik yang secara mungkin mengandung energi yang positif dan negatif. Tapi apa yang tadi saya ambil petik dalam hati semuanya, jangan sekali-sekali mendatangi tempat-tempat seperti ini dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Ini ada sesuatu hal ya. Karena tidak sedikit terkadang orang ketika melihat sesuatu tempat yang seperti ini langsung lihatnya itu takutnya gampang ya. Gampang mungkin melenceng, akhirnya dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Nah itu. Jadi kalau kita memahami sesuatu hal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi kembali lagi makhluk ciptaan Allah yang kita mungkin kenal dengan sebutan jin, kadang kita sendiri hanya mendengar saja. Kalau secara gambaran satu sama lain mempunyai fenomena-fenomena tersendiri, tapi jin itu ada. Ya. Dia diciptakan oleh Allah, mungkin tidak sempurna seperti kita. Ada yang baik, ada yang buruk. Walaupun tipikalnya ya pendusta atas semuanya. Karena ada juga mungkin di sini ya korin-korin dari mungkin manusia ataupun hamba-hamba Allah yang sudah meninggal. Terkadang itu kan kembali lagi sesuatu hal yang gaib. Dan memang ada salah satu sosok penunggu yang dari sini yang ingin minta izin berkomunikasi untuk nanti menjelaskan sejatinya tempat ini apa. Dan mungkin di sini saya minta salah satu nanti raga daripada mungkin Kijala atau mungkin Mas Rian untuk sebagai media wadah jembatan ya agar bisa menggali informasi. Seperti itu. Baik. Yuk, silakan di sini sudah Romo Mas jelaskan ya. Rian atau Dan Mas kali ini atau kita Kijala, akan silakan. mencoba melakukan proses mediumisasi. Tentunya kita akan menggali sebuah informasi daripada makhluk yang ada di tempat ini. Dan kali ini Dan makhluk ini tidak mau biasa kita tarik ya atau apa. Ya. Dia akan hadir sendiri, akan masuk sendiri. berarti dengan Dengan sendirinya, keikhlasan ya, dengan ikhlas. sendirinya. Nah itu. Ya. Baik. Silakan, duduk saja Mas, silakan. Madep ke sana saja enggak? Mas, ya madep sini. Ya, siap. Relax. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan atas semuanya. Dengar? Iya. Ya. Silakan Mas Yogi. Baik, kali ini setelah Romo tadi mencoba melakukan, kali ini sudah hadir salah satu makhluk. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya dengan siapa saya berbicara. Damar. Jamal. Jamal ya, leres. Damar. Oh, Damar. Baik, kali ini sudah hadir salah satu makhluk Allah bernama Damar. Baik, kalau boleh diceritakan Ki Damar ini di sini sebagai apa? Asli penunggu sini atau seperti apa? Asli penunggu sini. Ya, ya. Kalau untuk Ki Damar boleh diceritakan secara gaib ini sebenarnya tempat ini tuh apa? Ini tempat kami. Ada apa kemarin? Ya, kita tentu silaturahim, kemudian ingin menggali satu informasi. Ya. Kalau dulu ini sejarahnya seperti apa? Tidak. Dari zaman dulu sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Mohon
mohon maaf, kalau secara gaib ini sebenarnya apa di alam Anda? Ini kerajaan kami. Kerajaan Anda. Baik, makhluk ini mengatakan bahwasanya tempat ini memang sudah dari dulu sudah ada, dan kemudian memang secara gaib ini adalah sebuah kerajaan. Betul ya, Kidamar ya? Kalau boleh tahu Anda di sini sebagai apa? Mohon maaf. Gawa di sini. Salah satu penggawa. Berarti Anda punya raja ya di sini. Mungkin Romo. Ya. Kalau boleh saya tahu, ingin tahu tentang perwujudan makhluk-makhluk ular yang terkadang hadir di dalam dunia itu sebenarnya apa itu, kalau memang apakah di sini memang ada atau hanya sebatas mungkin tipu daya setan, jin dan lain sebagainya? Boleh mungkin diberi pemahaman kepada kami. Ada, tapi manusia kadang lihatnya pernah bersyukur dan memperalat kami. Terus maksud tujuannya sering penampakan ular-ular tersebut karena apa? Ada apa? Mengganggu sekitar sini. Kamu ingin mengganggu. Kenapa Anda ingin mengganggu? Manusia pun sering mengganggu kami. Banyak manusia yang sering mengganggu bangsa Anda. Banyak. Jadi mohon maaf, Anda bilang ada manusia yang memperalat bangsa Anda. Memperalat itu bisa diceritakan seperti apa? Kami disuruh membantu, tapi kami nggak dapat imbalan. Biasanya apa yang mereka minta dari Anda? Bantuan apa yang Anda kasih ke mereka? Kami berkecukupan, hidupnya enak. Lebih ke arah pesugihan berarti. Karena makhluk di sini juga ternyata ada juga yang untuk nyakitin orang, Mas Yogi. Oh, Jadi dimanfaatkan seperti mungkin buat usaha orang itu mungkin persaingan tidak Iya. sehat, atau mungkin mendatangkan bala penyakit kepada orang. Yang manusia menggunakan mungkin jasa-jasa makhluk seperti ini, mungkin mereka ada yang merasa tertipu, mungkin seperti itu. iya. Terus akhirnya Anda melampiaskan kesalahan Anda sama masyarakat dan akhirnya mengganggu masyarakat di sekitar. Sering kesini, itu manusia iri dengan kepunyaan yang lain. Terus apakah benar di sini kalau malam-malam tertentu sering seperti ya seperti pasar, seperti banyak mungkin suara-suara atau mungkin cahaya dan lain sebagainya, itu sebenarnya tipu daya daripada bangsa Anda, atau memang ada energi-energi atau mungkin sesuatu hal keganjilan di tempat ini? Di sini tempat kumpul kami di sini sudah ada batasnya. Mungkin dari Kijala ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, saya minta mungkin makhluk yang di sini jangan mengganggu masyarakat lagi. Apakah Anda bersedia? Manusianya tidak mengganggu, kami pun begitu. Sebenarnya sih alam kita sudah berbeda dan semua ya mungkin ya itulah ya, gara-gara mungkin satu dua oknum-oknum orang melakukan sesuatu hal akhirnya terkadang berimbas pada semuanya. Jadi kita sebagai manusia yang dibekali oleh iman, mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh dengan kalimat tauhid dan pasrahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang Anda maksud mengganggu itu adalah orang-orang yang memperalat bangsa Anda di sini. Betul. Karena saya rasakan kayaknya sering mereka disuguhi oleh sesaji-sesaji seperti itu, Mas Yogi. Nah, ini unik ini ya. Di era zaman modern seperti ini masih orang menggunakan seperti ini kejalaan gitu ya. Secara instan. Kadang mungkin kalau orang main belakang dan lain sebagainya. Orang-orang yang kurang bersyukur aja. Nah, iya. Berarti memang di sini cenderung lebih kepada negatif ya, kalau memang ada manusia yang ingin memperalat Anda. Saya rasakan di sini banyak energi-energi yang mungkin tersinyalir sebuah mungkin wujud sesuatu hal, benda-benda tertentu dan lain sebagainya. Karena energinya ini sangat pekat nih di samping saya. Apakah di sini memang banyak wujud benda-benda seperti itu? Itu milik kami. Dan kalian mau apa? Saya cuma bertanya. Kalaupun toh itu milik Anda, sedangkan Anda sendiri kan tidak bisa membuat sesuatu hal yang sifat dari materi. Karena Anda tidak pada, tidak punya wujud seperti kami. Nah,
apakah memang itu diambil dari bangsa kami ataukah Anda mengambil dengan cara-cara tertentu menyembunyikan dan menggunakan itu, atau bagaimana? Kalau mungkin saya boleh tahu. Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Kenapa tidak boleh tahu? Nah, saya ingin tahu agar mungkin semua pemirsa dan saudara-saudara kita paham bisa dengan paham. dunia Anda, dengan alam Anda, kan seperti itu. Pesan dari raja kami. Oh, dari rahasia. Iya, yang saya rasakan memang kayaknya ya. Jadi saya coba ini memanggil sosok yang paling berkuasa agak sulit, banyak benteng-benteng yang harus dilewati. Kalau toh tadi mungkin mau memanggil, kita harus pakai sesaji syarat dan kita nggak menggunakan itu. Ya, jadi tujuan kami yang pertama ya silaturahmi. Dan kalaupun toh diizinkan, mungkin apakah mungkin bisa saya melakukan sesuatu hal, kalau toh saya mendapatkan sesuatu hal yang di sini, apakah Anda bisa mengizinkan dan bisa ikhlas? Kalaupun mampu. Ya, insya Allah semua la haula wala quwata illa billah. Nah, tadi ada mengatakan sering kerap kali kan semacam benda itu kan padat ya Romo ya. Iya. Kemudian bisa berpindah alam ke alam Anda. Iya. Terus setiap benda memang bisa Anda tarik atau memang benda-benda khusus yang memang Anda suka yang memang Anda tarik? Itu rahasia kami. Kenapa kami nggak boleh tahu? Itu rahasia kami. Karena di sana juga kalau yang saya lihat ada sebuah mungkin seperti kayak perjanjian seperti komunitas. Karena tidak semuanya bangsa jin atau makhluk halus itu mungkin bermain atau mungkin menyukai dengan hal seperti itu. Mereka punya tugas masing-masing. Iya. Berarti yang jelas apapun bentuknya, benda pusaka yang bisa diwujudkan secara zahir memang pada awalnya itu berasal dari bangsa manusia ya. Terima kasih atas informasinya. Tujuan kami di sini tidak ingin mengganggu, dengan harapan dengan hadirnya saya mewakili keluarga besar Padepokan Kalijogo, mudah-mudahan kita sama-sama bisa selaras menjalani kehidupan, ya, tidak saling mengganggu, dan mudah-mudahan orang-orang yang selama ini mungkin menempuh jalan salah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita diingatkan atas ini agar kita tidak lengah, agar kita tidak mungkin terhasut atas mungkin godaan atau bisikan daripada setan dan lain sebagainya. Mungkin Bertawakal dan terakhir, berserah diri. Ki Damar ada yang ingin disampaikan untuk kita semuanya? Jangan pernah mengganggu kami kalau kami nggak akan mengganggu lagi. Iya. Udah cukup itu aja. Tapi diizinkan ya kita melakukan proses di sini ya, Damar ya. Dengan makanan buat kami. Saya tidak mau ngasih Jadi makanan makhluk kepada ini Anda. mengatakan boleh ya mengambil salah satu benda pusaka kalau dikasih Nah, saya makanan, rasakan di mungkin sini berupa banyak sesaji sekali ataupun apa. cahaya energi yang memang mungkin itu bisa kita timbulkan di alam kita dalam bentuk apa ya Allahu alam. Tapi kalau suruh memberi sesaji dan makanan, jangan samakan kami dengan oknum-oknum yang mungkin di sini mencari sesuatu yang instan ya. Kami hanya ingin ya, melakukan sesuatu hal protes dengan olahraga batin kami ya. Kalaupun toh diizinkan tanpa suatu mungkin pertentangan dan semuanya ya terima kasih, insya Allah akan saya proses gitu kan. Apakah diizinkan? Tanpa sesaji, tanpa sesuatu embel-embel apapun. Raja kami butuh makan. Itu kekuatan kami. Tapi di sini kami tidak membawa sesuatu hal yang seperti itu. Adapun mungkin sebuah dupa hanya sebatas pewangi saja. Kita melangkah dengan niat bismillah ya. Kita tidak ingin merusak atau ingin mengganggu dari bangsa Anda. Hanya ingin mencari sebuah informasi agar masyarakat tidak gagal paham, agar tidak merasa mungkin was-was dan merasa dihantui daripada makhluk-makhluk Anda atas mungkin perbuatan oknum-oknum tertentu gitu Mas Yogi. Ya, tadi Anda mengatakan ketika ada orang memberi sesaji itu sumber kekuatan. Itu apa yang Anda maksud, sumber kekuatan seperti apa? Itu seperjanjian sama yang mau ngasih makan sama kami. Berarti setelah Mereka yang tahu. kemudian setelah Anda makan
kekuatan Anda seperti bertambah gitu. Ya, baik sedulur, makhluk ini tadi menjelaskan apabila ada oknum yang memberikan sebuah sesaji ataupun apa bentuknya pada bangsa mereka, itu bisa menambah kekuatan. Kalau nggak mau diusik, jangan usik kami. Oke, terima kasih. Mungkin sementara itu aja Mas Yogi. Ya, oke. Insyaallah. Ya, siap. Dinetralkan, Romo. Bismillah. Baik sedulur, setelah tadi kita mencoba untuk menggali informasi pada makhluk yang hadir dan dia mengatakan salah satu punggawa di tempat ini. Kali ini sudah Romo netralkan dan kita akan coba ke proses selanjutnya. Kali ini Romo sedang melakukan meditasi kembali. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan melalui interaksi batin daripada Romo Raden Singomas. Di sini secara energi itu seperti pusaran. Dan bismillah, saya akan coba melakukan proses penarikan sesuatu hal energi yang dimana mudah-mudahan bisa kita timbulkan di alam kita. Kalaupun toh kita berjodoh ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya kita tidak memaksa, karena kembali lagi yang kita butuhkan sama-sama ikhlas memberi dan menerima agar tidak memberikan efek yang negatif atas Tadi Romo menjelaskan bahwa di bawah sana seperti pusaran energi, dan kali ini Romo mencoba untuk mewujudkan salah satu energi, entah itu benda pusaka ataupun apa, tentu semuanya atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. ini ada energi yang menurut saya ini lumayan ya, yang magnetnya tarik menarik, tapi kalau bisa dilihat dan isi kayaknya kita tidak mungkin kalau kita harus ya, Karena ke bawah sini sudah Ini sangat berbahaya ya Romo. sudah sangat berbahaya dan ini waduh ya. Kemudian dipenuhi dengan ya ranting-ranting daripada bambu. Ini kalau kira-kira secara hitungan ini berapa kedalaman ini ya? Mungkin sekitar ada 20 meter kali Romo. Hampir 20 meter. Nah, ya. Jadi kalau misalkan kita harus turun ya, tidak mungkin dengan kondisi Tentu membahayakan diri kita kita ya. mengutamakan kembali lagi Keselamatan. menjaga keselamatan atas semuanya. Kita coba saja timbulkan dan menarik energi untuk bisa ke dasar ya, insya Allah kita coba proses itu. Baik, Romo tadi menjelaskan memang seperti ada tarikan energi. Tadi beliau dari sana kemudian bergeser ya sampai di sini dan mencoba untuk menarik energi yang di bawah, karena memang untuk ke bawah tentu tidak mungkin karena memang tempatnya sangat berbahaya. Beliau mintanya saya harus turun, tapi saya tidak mau. Jadi di sini sedikit Tarik-menarik memaksa, gitu ya? Oh ya. sedikit memaksa. Dan saya juga tidak mau mengambil resiko, takutnya kita kena
jebakan Batman ya dan lain sebagainya. Ya inilah yang saya katakan, dalam kita melakukan hal seperti ini tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, itu. Coba saya minta dupa satu. Ini dibakar lagi sedikit biar ini. Kita tunggu beberapa detik ya, nggak apa-apa ya. Baik, sedulur, Romo meminta waktu untuk beberapa detik karena mungkin sedang ada negosiasi ataupun apa. Saat ini beliau sedang melakukan interaksi secara batin ya dengan makhluk yang ada. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, mujud ya. Jangan dipegang dulu. Jangan dipegang dulu, biarkan dulu. Ya, boleh. Coba minta air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Baik, sedulur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah tadi Romo mencoba untuk melakukan proses penarikan dan kali ini sudah wujud ya berupa benda pusaka. Memang sekilas terlihat seperti keris namun kecil ya. Alhamdulillah kali ini sudah wujud. Dan ini Romo mencoba untuk menetralkan kepada energi yang ada di benda pusaka. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
alhamdulillah untuk Mas Yogi dan semuanya kita bisa memproses sesuatu hal yang tadinya mungkin sedikit ya memaksa saya harus turun ke bawah karena melihat medan dan semuanya alhamdulillah bisa kita angkat naik ke atas. Dan ini walaupun mungkin kalau sekilas mungkin ini kecil tapi powernya ini luar biasa. Powernya luar biasa karena melihat sesuatu hal isi itu jangan dilihat dari sampulnya, bukan berarti mungkin kalau pusaka yang besar itu energinya besar. Nah itu ya, biasanya hal seperti ini yang kita takar menurut batinnya adalah energi dan powernya, dan ini sangat unik dan kita selama ini belum pernah melihat atau mendapatkan sesuatu hal yang seperti ini di area kerajaan ular Jurang Keramat ini. Dan tadi dia menyebut ini adalah keris pendeto. Kalau bahasanya di sini ya kalau saya lihat ini ada sosok seseorang Ya, ada seperti motif orang sedang duduk ya. sedang Romo. duduk dan seperti berdoa. Nah itu mungkin kalau dalam bahasa umum orang mengatakan juga bisa disebut dengan keris umyang, atau ini disebut dengan salah satu kalau boleh saya mengatakan adalah keris pesugihan, Mas. Keris pesugihan yang dicari oleh orang-orang. Jadi memang masih ada korelasi dengan makhluk yang tadi hadir ya, mengatakan bahwa Dan ini hanya mungkin salah satu bentuk wujud saja. Di sini sangat banyak, Mas, wujud benda-benda lainnya. Dan ini juga kalau dipakai dengan baik, insya Allah karena Allah energinya ini bisa membantu untuk usaha, terus bisa untuk memberi ketentraman. Walaupun ini wujud benda mati, ya, kalaupun toh kita rawat dengan baik, mudah-mudahan karena Allah akan membawa kebaikan dan Allah akan berikan mungkin manfaat ataupun bonus-bonus tersendiri. Karena kembali lagi apapun bentuknya, baik itu keris atau mungkin mustika seperti batu cincin, seperti tombak, sabuk dan lain sebagainya adalah wujud benda mati. Kalaupun ada sesuatu hal mungkin karena proses tertentu, kalau tidak mungkin kembali lagi adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saya rasakan powernya lumayan ya, lumayan besar. Daya tariknya luar biasa. Dan ini kalau dipakai untuk hal yang baik dan positif, insya Allah akan menunjang atas karir usaha dan rezekinya insya Allah yang dedel lah rezekinya insya Allah. Insya Allah. Tapi kembali lagi ya semua atas izin Allah. atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu, nanti kita akan coba mencari sesuatu yang ada di sini. Cuman di sini saya akan kasih kesempatan hostnya ya untuk menentukan tempat, terserah Mas Yogi. Nanti kita akan coba mewujudkan siap. satu lagi, mudah-mudahan bisa mewujud. Ini bisa dipegang dan ini masih aji ya, murni ya, dalam arti kelasnya sepuh ya, kelasnya sepuh. Sedulur, Berat. ini adalah wujud benda yang tadi sudah Romo wujudkan, dan memang di sini memang benar ada seperti motif orang sedang bermunajat ya Romo. Iya. Kalau sekilas ini ke ujung memang seperti ekor ya, ekor Lu itu iya, namanya lu. luk ya. Iya, lu. Ngeluh ini sama aja arti daripada perjalanan kehidupan, lika-liku. Lika-liku. Jadi itu filosofinya Filosofi, ya. Luk itu keris- lika-liku. Kalau keris lurus itu berarti kita harus jejak dalam arti lurus pada satu tujuan. Supaya apapun bentuknya balance. Ada menggok, ada lurus. Sama dengan hidup kita. Ya, mau benar ataupun mau enggak. Nah, gitu loh. Nah, itu insyaallah. Baik, sedulur, kali ini Romo meminta saya untuk menentukan lokasi yang memang disinyalir Di sini sebenarnya banyak sekali, cuman iya. memang kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Kita cari sindera mata lah, oleh-oleh ya. baik, Jauh-jauh kita ya, datang nggak dapat sesuatu kan, gimana gitu kan. baik, kali ini Romo kembali mencoba untuk Ya mewujudkan silakan, satu Mas benda Yogi, pusaka, saya izinkan. dan saya diizinkan untuk menentukan lokasi di mana Iya, untuk diwujudkan menurut- suatu benda. Ya. Mungkin ini sebelumnya saya kembalikan Oh ke ya, Romo. siap. Mohon izin untuk salah satu dewan pengurus. Mohon maaf. Ya. Mungkin saya akan nyari ke Dibungkus tempat dengan daun ya, nggak apa-apa ya. yang lebih nyaman aja Mo. Ya, Mungkin silakan. balik ke sana ya. Yuk, monggo, silakan. Karena kalau di sini nih sempit Ya, lokasinya. takutnya kemudian kita samping- ketarik masuk ke jurang ya. samping jurang. Mungkin di sini Romo. Yakin di sini ya? Ya, yakin di sini. Baik, Mungkin sedulur. sudah yakin di sini ya? Ya, yakin di sini. Atas dasar keyakinan apa Mas Yogi di sini?
Apa karena lapang? Apa Ya karena lapang, karena saya menjaga agar semuanya ya aman dan selamat gitu. Kalau di situ kan sempit gitu. kita coba lagi ya olahraga batin kita ya, mudah-mudahan. Tapi sebelumnya saya izinkan untuk mengecek atas semuanya, mungkin bisa dibantu dengan yang Monggo, lain silakan untuk agar bisa mensterilkan keadaan. Ini permintaan dari Mas Yogi ya di tempat ini. Dikontrol dulu, disterilkan dulu dan dilihat atas semuanya. Monggo biar lebih natural, lebih netral. Keliling. Gimana? Di sini apa? Keliling pohon pisang, kelilingin. Coba sebelah sana Mas Yogi. Ini terlakukan semuanya. Baik, insya Allah aman, Romo. Aman ya? Ya, insya Allah. Bismillah, Mas Yogi, kita akan coba. Masih natural ya? Ya. Oke ya, Bismillah. Mundur satu langkah, saya minta izin. Agak licin. Nggak tahu ini dapatnya apa ini. Coba lagi ya, Mas Yogi ya. Siap, Romo. Agak mundur satu langkah. Agak licin Mas, jadi dia agak lari nih Mas. Kasih air dulu baru disentuh. Agak licin Mas Yogi. Tadi sempat udah ketangkap cuman dia lari. Baik, sedulur, setelah tadi Romo mencoba yang pertama seperti Udah dicek ya, udah ya, dikontrol ya. seperti lepas, dan alhamdulillah kali ini sudah wujud seperti batu mustika ya, Romo. Iya, mustika lintang. Oh ya, kalau Lintang. Romo menyebut ini adalah sebagai mustika lintang. Ambil lagi. Udah enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Netral. Udah nggak apa-apa. Baik, sedulur, ini mungkin Dan bisa mungkin didekatkan. Gejala sama Mas Rian boleh Ini dampingin. adalah bentuk Saya taruh napas dulu. pusaka bentuk mustika yang tadi Romo sebut sebagai mustika lintang. Cindera mata. Gejala mungkin bisa. Alhamdulillah sedulur semua ini oleh-oleh indera mata dari alam gaib yang ditentukan tempatnya oleh Mas Yogi. Atau Lari Mas sempat Kami. lo. Ini ya, izin. Alhamdulillah Lut sangat-sangat indah. Cantik ya Mas ya warnanya. Mungkin Mas Rian kepengen. Sorot sinar nih Mas Rian. Monggo Kang Mas.
atau mau dibawa pulang. Alhamdulillah. Ya untuk Mas Yogi sendiri Luar biasa sih dulu. setelah melihat proses atas semuanya ini Gimana, ya, Mo? yang bisa diambil dan dipetik dari ini semuanya, kalau boleh saya tanya, kira-kira menurut Anda ini kegiatan seperti ini positif atau tidak? Ya kalau menurut saya sih positif, Bro. Karena memang setiap orang kan punya pemahaman masing-masing. Selagi niat Silakan kita boleh berdiri nggak, Pak? selagi niat kita lurus bermunajah kepada Allah, ya memang goib itu ada. Iya. Yang penting kan semuanya kembali kepada niat serta pemahaman kita. Iya. Serta tujuan kita itu apapun bentuknya ya tetap kepada Allah. Dan ini tentu menambah pelajaran sekaligus ilmu bahwasanya memang ya segala sesuatu yang gaib ya insya Allah atas izin Allah bisa diwujudkan. Itu. Karena ketika Allah sudah berkehendak dengan kalimat kun fayakun, semua bisa ada dan terjadi. Tapi untuk saudaraku dan untuk semua yang ada di sini, ini hanya sebuah kegiatan. Banyak ilmu Allah yang terus harus kita gali, karena dengan ilmu kita jadi tahu, ya, kita bisa membedakan sesuatu hal mana yang hak, mana yang batil. Dan mudah-mudahan dengan kita mempunyai ilmu, Allah akan mengangkat derajat kita, kehidupan kita. Ini hanya sebuah contoh kecil, karena yang maha gaib, yang maha benar, yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan baik pemirsa ataupun kita semua dari sini terus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu semuanya bisa membentengi kita daripada sesuatu hal yang nanti akan menyesatkan atas akidah kita dan semuanya. Dan semoga tetap ada hikmah dan pelajaran hal positif yang bisa diambil atas semuanya dan buang sesuatu hal yang negatif dari setiap kegiatan di Padepokan Darus Sikri. Terima kasih. Baik sedulur, alhamdulillahirobbilalamin. Itulah tadi kegiatan kita di Jurang Keramat ya Romo. Iya. Yang memang menurut masyarakat sekitar sering kerap terjadi fenomena-fenomena makhluk astral. Dan setelah kita tadi coba mediumisasi, menggali informasi dengan makhluk yang ada, kemudian kali ini kita sudah mendapat dua benda. Yang satu adalah mustika, yang satu adalah berupa keris ya. Ya, keris sebut mengatakan keris pendeta atau mungkin rojo pesugihan. Ya, nah itu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah apapun bentuknya, segala kekuatan adalah bersumber daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Semoga dari apa tayangan ini ada hikmah yang bisa kita peroleh, karena apa yang maha gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk itu kita ibadah, berbuat ibadah, karena itu yang akan menjadi bekal nanti ya Romo ya. Ya, siap. Dan jangan lupa ya, siji wadah ojo nganti pecah, turut jolali ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kali Jogo. Kelebihan milik Anda semua. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.